Halo minasan, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Solo Leveling episode 4. Dike kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Ketika Lycan bergigi baja kembali menyerang, tanpa disangka Jinwo bisa menghindar cepat dan mengendalikan tubuhnya dengan sangat baik. Jinwo pun kaget sendiri saat merasakan tubuhnya jadi begitu ringan. Kali ini dia harus mengalahkan si Lycan jika ingin keluar hidup-hidup dari dungeon ini. Sambil mengumpulkan keberaniannya, Sung Jinwo langsung meninju Lycan di hadapannya hingga menabrak tembok. Lagi-lagi dia begitu kaget dengan perubahan kekuatannya yang sangat luar biasa. Meningkatkan status kekuatan sepertinya benar-benar mempengaruhi level powernya. Namun rentetan tinjunya masih belum bisa mengalahkan Lycan. Sung Jinwo terpaksa menghindari serangan Lycan. Namun kini dia bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Bagaimanapun juga, rasanya sangat mustahil mengalahkan monster di dungeon ini sendirian. Pemuda ini pun memilih kabur sambil memikirkan strategi penyerangan. Namun si Lycan sangat cepat dan tidak memberikan kesempatan Jinwo kabur. Seandainya dia memiliki satu senjata saja, mungkin pertarungan ini akan berjalan lancar. Saat itulah dia mengingat sesuatu. Dia lantas membuka inventorinya dan mengambil sebilah pedang panjang yang sebelumnya ditinggalkan oleh Kim Sang-sik. Ketika si Lycan hendak menerkamnya, detik itu juga Sung Jinwo menyabetkan senjatanya hingga kepala si Lycan terbelah. Sebenarnya dia tidak tahu bagaimana pedang Kim bisa berada di inventorinya. Apalagi pedang ini adalah senjata yang lumayan mahal, di mana Jinwo sendiri tidak sanggup untuk membelinya. Namun apa boleh buat, untuk bertahan hidup mau tidak mau dia harus menggunakan pedang itu. Ketika ada dua Lycan yang datang menyerang, Jinwo pun sangat tertekan karena pedangnya sulit dicabut dari lantai. Dan saat pedang berhasil dicabut, seekor Lycan langsung menahan pedang tersebut dengan gigi bajanya. Jinwo pun langsung menendang dan memenggal kepala si Lycan dengan penuh amarah. Hal ini pun membuat Lycan satunya jadi ketakutan dan memilih kabur menjauhi Jinwo. Ketika sedang beristirahat, Sung Jinwo baru menyadari kalau dirinya telah naik ke level 2. Selain itu seluruh statusnya naik 1 poin. Padahal sebelumnya tidak ada perubahan sama sekali ketika dia melaksanakan quest harian. Lukanya pun langsung pulih ketika menyelesaikan pertarungan secara langsung. Untuk meningkatkan level, nampaknya jauh lebih efektif dengan pertarungan langsung. Jinwo pun mengambil kesimpulan kalau dirinya yang sebelumnya lemah ternyata bisa menjadi lebih kuat jika berusaha. Dia lantas memeriksa Lycan yang berhasil dikalahkannya tadi untuk mencari batu sihir. Sayangnya batu sihir itu tidak ditemukan. Namun sebagai gantinya dia mendapatkan item taring Lycan yang bisa dijual di toko. Dia pun langsung menjual taring Lycan, karena dengan level saat ini dia masih belum bisa membeli apapun di toko. Saat tengah memikirkan cara untuk keluar dari dungeon, tiba-tiba Lycan tadi datang bersama sekawanan koloninya. Namun kali ini Sung Jinwo tidak takut, apalagi sebelumnya dia pernah hampir mati dihajar para patung. Yang jelas, dia tidak berniat untuk mati konyol. Sung Jinwo benar-benar bersemangat dan membantai koloni Lycan dengan begitu beringas. Dia terus menebas para Lycan, dan seiring dengan itu levelnya terus meningkat sedikit demi sedikit. Tidak butuh waktu lama, Jinwo pun akhirnya berhasil mengalahkan kawanan Lycan tanpa ada kesulitan. Dia pun menerima notifikasi yang menerangkan bahwa dirinya adalah pembunuh serigala atau Wolf Assassin. Wolf Assassin memberikan peningkatan kemampuan 40% ketika usernya melawan monster tipe binatang.
Sayangnya pedang Sung Jinwo nampaknya mulai rusak. Semahal dan sebagus apapun sebuah senjata, jika sudah digunakan beberapa kali di dalam dungeon, pasti akan berakhir rusak seperti yang dipegang Jinwo saat ini. Sebenarnya Sung Jinwo bisa saja pulang karena dia telah mendapatkan batu teleportasi setelah mengalahkan kawanan Lycan. Namun kesempatan untuk menjadi lebih kuat seperti ini mungkin tidak pernah datang lagi. Walau Jinwo merasa sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak diketahuinya, namun dia tidak akan melewatkan kesempatan langka ini. Dia pun menyimpan batu teleportasi di dalam inventory dan tetap mengikuti alur seperti bidak di dalam permainan. Di sisi lain, Lee Jo-hee mendapatkan panggilan kembali dari Asosiasi Hunter yang mengabarkan kalau saat ini tengah terjadi dungeon break. Saat ini Asosiasi Hunter sudah mengumpulkan Hunter lepas untuk menangani masalah ini. Hanya saja jumlah healer yang ada masih belum cukup. Jo-hee pun langsung memenuhi panggilan tersebut. Dia merasa bersalah karena sebelumnya tidak mengikuti raid, sehingga mengakibatkan dungeon break seperti ini. Oke, kita kembali lagi pada Sung Jinwo, di mana pemuda ini terus membantai monster dan meningkatkan kekuatannya. Seiring pertarungan yang dijalani, level Jinwo pun terus menanjak ke atas. Semakin tinggi levelnya, Jinwo jadi lebih mudah mengalahkan para monster. Warna huruf para monster pun berubah putih, di mana warna putih tersebut merupakan monster yang lemah. Untuk warna oranye kekuatannya kurang lebih sama dengan Jinwo. Namun jika warna merah, itu menandakan kalau monster yang dihadapi sangatlah kuat. Lycan yang sebelumnya berwarna merah, kini berubah menjadi putih. Itu artinya Sung Jinwo sudah bertambah semakin kuat. Namun bulu kuduknya langsung berdiri ketika hendak menuruni anak tangga ke lantai paling bawah. Instingnya pun mengatakan kalau di bawah sana terdapat monster yang sangat kuat. Jika harus melanjutkan pertarungan, sepertinya pedangnya tidak sanggup bertahan. Walau sudah mengetahui resikonya, tapi Sung Jinwo tetap melangkahkan kakinya menuruni tangga stasiun. Sesampainya di lantai dasar, Jinwo merasa merinding karena tempat ini begitu gelap dan tidak seperti stasiun kereta. Tanpa menunggu waktu lama, seekor monster langsung datang dan menyerangnya. Jinwo pun sangat terkejut karena pedangnya patah dalam sekali serang. Monster ini pun menunjukkan wujudnya yang ternyata adalah ular yang sangat besar. Ular taring biru Kasaka ini memiliki warna huruf orange yang tentu saja kekuatannya setara dengan Sung Jinwo. Jinwo pun menilai kalau monster ini adalah bos dungeon. Dengan pedang patahnya, mau tidak mau Jinwo harus mengalahkan ular taring biru Kasaka ini. Fisik monster ini sangat tebal bagaikan zirah yang sulit ditembus. Sayangnya Jinwo tidak tahu bagaimana caranya untuk melemahkan pertahanan sang monster. Dia pun dihajar habis-habisan dan dihempaskan ke sana kemari oleh monster besar ini. Saat ini yang bisa dilakukannya hanyalah berlari dan menghindar agar tidak menerima kerusakan yang lebih parah lagi. Jinwo sadar kalau kekuatannya yang sekarang masih belum cukup untuk mengalahkan ular taring biru Kasaka. Jelas saja hal ini membuatnya sangat kesal. Harus sekuat apalagi dirinya agar bisa lepas dari hinaan dan ejekan orang lain. Dia pun mengingat pesan Pak Song Jiul, di mana beliau sangat kesal dengan para hunter yang menghina Sung Jinwo sebagai senjata terlemah umat manusia. Song Jiul pun memberikan semangat pada Jinwo untuk membersihkan namanya dan menjadi lebih kuat lagi. Pertarungan pun masih berlanjut, di mana Jinwo terus didesak dan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyerang balik. Walau sangat sulit, Jinwo berusaha menyemangati dirinya sendiri bahwa yang lemah pasti akan ditindas. Dikarenakan kelemahannya itulah dia jadi diremehkan. Fakta ini pun membuatnya malu. Kepintaran dan cara berpikir tidak ada artinya jika dia lemah. Dia lantas memaksakan dirinya untuk menjadi lebih kuat. Dia pun kembali menantang ular taring biru Kasaka. Jika dibandingkan dengan monster patung kala itu, serangan taring biru Kasaka ini tidak ada apa-apanya. Jinwo pun menyerang fisik sang monster walau dia paham betul kalau itu tidak ada gunanya. Walau senjatanya terpental, namun dia bertahan di dekat kepala sang monster. Hanya bermodalkan tangan kosong, Jinwo berhasil menghancurkan fisik kuat ular biru Kasaka. Hal ini bisa terjadi karena Sung Jinwo selalu fokus meningkatkan poin kekuatannya. Ular ini pun memekik kesakitan,
dan menabrakkan tubuhnya ke sana kemari agar Jinwo melepaskan diri dari tubuhnya. Namun Jinwo tidak menyerah dan terus menghancurkan organ dalam ular taring biru Kasaka dengan begitu brutal. Alhasil, ular taring biru Kasaka ini pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mati begitu saja di tangan Sung Jinwo. Setelah mengalahkan sang monster, Sung Jinwo langsung level up sebanyak 2 kali. Pemuda ini pun senang setelah meyakini secara pasti kalau dirinya memang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia pun mendapatkan sebuah belati langka, di mana belati ini terbuat dari ular taring biru Kasaka. Hebatnya, senjata ini memiliki daya serang 2 kali lipat dari pedangnya Kim Samsik dan memiliki efek melumpuhkan serta pendarahan. Jinwo juga mendapatkan sebuah item kelenjar berpisah Kasaka. Namun dia langsung menyimpan item tersebut setelah mempelajari kalau item itu cukup berbahaya jika digunakan. Saat itu muncul sebuah notifikasi kalau bos telah dikalahkan. Dungeon pun secara perlahan menghilang dan membuat Sung Jinwo kembali lagi ke dunianya. Setelah keluar dari stasiun, Jinwo merasa aneh karena suasananya begitu sepi dan tidak ada orang sama sekali. Tanpa diduga ada seorang tentara yang mendatanginya. Tentara ini pun langsung marah-marah karena Sung Jinwo tidak mengindahkan peringatan yang sudah disiarkan. Namun setelah si tentara sadar kalau Jinwo adalah seorang hunter, dia pun langsung meminta maaf dan segera mengantarkan Jinwo ke TKP. Ternyata di dekat sini telah terjadi insiden dungeon break. Pak tentara pun mengatakan kalau semua monster telah dihabisi dan hanya menyisakan satu bosnya saja. Dengan peningkatan status indranya, Jinwo pun bisa merasakan kalau di balik gedung besar di hadapannya terdapat bos dungeon. Dan benar saja, bos dungeon yang merupakan golem ini terlihat mengamuk. Namun situasi berbahaya ini tidak membuat warga sipil takut, dan mereka malah mengambil dokumentasi seenaknya sendiri. Para hunter pun sangat sibuk untuk menahan si golem. Formasi pun jadi kacau balau, bukan karena para hunter tidak kompak, namun karena si monster memang sangat kuat. Jinwo yang melihat dari belakang menyadari, ternyata ini adalah sekumpulan hunter kelas E. Ada satu hunter kelas D, namun dia hanyalah seorang tanker. Jelas saja hunter tersebut tidak bisa menghabisi musuh, dan hal ini membuat pertarungan berlangsung lama. Jinwo pun begitu kaget melihat Lee Jo-hee berada di barisan para hunter. Sayangnya Jo-hee tidak bisa mengeluarkan sihir pemulihannya, karena dia masih teringat akan trauma buruk insiden sebelumnya. Sung Jinwo lantas mundur dan menyiapkan kuda-kuda penyerangan. Bagaimanapun juga, golem ini jauh lebih lemah dari ular taring biru Kasaka. Jinwo lantas melemparkan pedang patahnya dengan kuat hingga menghancurkan pertahanan si golem. Kesempatan ini pun dimanfaatkan para hunter untuk mengalahkan bos dungeon ini. Tanpa menunggu waktu lama, golem pun akhirnya bisa dilumpuhkan. Semua hunter pun sangat senang. Namun hanya si tanker seoranglah yang menyadari adanya sebuah kejanggalan. Bagaimana bisa pertahanan golem hancur, padahal sebelumnya semua serangan tidak bisa melukai monster itu. Dia pun melihat sebuah pedang patah di tanah, dan langsung bertanya pada seorang tentara siapakah yang melemparkan pedang patah itu. Pak tentara pun mengatakan kalau pedang itu milik seorang hunter di belakang. Namun Pak tentara bingung, karena hunter yang dimaksudnya tadi sudah tidak terlihat. Disinilah si tanker jadi terkejut setelah menyadari kalau ada seorang hunter yang memiliki daya serang yang luar biasa. Sung Jinwo sendiri agak terkejut dengan kemampuannya. Namun dia berpikir positif, karena mungkin si golem sudah kehabisan HP setelah diserang sedemikian rupa oleh para hunter. Sementara itu Lee Jo-hee melihat punggung Sung Jinwo dari kejauhan. Namun dia tidak begitu yakin sosok itu adalah temannya atau orang lain.